Saya Alin Wiratmaja, usia 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga sambil konten kreator. Jadi kalau aku pribadi itu belajarnya karena tadi tuntutan pekerjaan biar lebih menjiwai pekerjaan. Tapi habis itu aku juga ngerasa memang kita belajar otodidak sendiri tuh bisa, tapi kayaknya enak juga ya kalau misalnya kita ambil sertifikasi yang kurikulumnya tuh udah disusunin kayak gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja kayak gitu. Nah, aku makanya ambil beberapa sertifikasi di keuangan dan juga pasar modal. Aku kayak ambil Certified Financial Planner, kemudian juga Certified Technical Analyst dan lain-lain kayak gitu. Nah, dari situ tapi sebenarnya itu itu ilmu yang kita dapatkan. Tapi sebenarnya kayak real testnya itu pas kita di market sih, karena menurut aku tuh yang paling tricky, kompleks itu adalah menavigasi emosi sendiri, psikologi sendiri. Kayak market tuh bisa prove us apa yang kita yakini tuh salah kadang-kadang ya. Misalnya kita tahu ada misalnya ini tuh hack banget nih di market nih, kalau ketemu ini kita buy, kalau ketemu ini kita sell kayak gitu. Enggak segampang itu juga ternyata kayak gitu. Teorinya gampang. Iya benar. Prakteknya susah. Benar-benar we can never time the market. Jadi ujung-ujungnya it's just us and the market kayak menurut aku sih kayak. Tadi aku bilang aku pasti mulai dari financial goals dulu, kemudian bikin kuda-kudanya ya, fondasinya tadi dengan emergency fund dan segala macam. Kalau sekarang karena memang sesuai dengan kebutuhan juga nih, kalian berdua nih single kan, ini menikah belum punya anak ya, meskipun misalnya belum tahu rencana kapan punya anak, start nabung dana pendidikan aja dulu, bahkan sebelum anaknya lahir ke dunia, karena kayak biaya pendidikan itu mahal di Indonesia inflasinya tuh mahal, tinggi inflasinya tuh tinggi gitu. Jadi pastikan kalau namanya udah orang tua tuh pengen kasih yang terbaik buat anak, pengen bisa mewujudkan mimpi anaknya yang kayak gitu. Jadi kayak the reason tuh bigger than me kayak gitu loh. Jadi itu sih yang saat ini aku lagi perjuangkan tuh, dana pendidikan dan paralel juga dana pensiun kayak gitu, karena udah kerasa di 50 kayak gitu kan. Jadi kan aku tuh kayaknya kayak rata-rata penduduk Indonesia itu yang usia produktif itu adalah sandwich generation dengan berbagai macam jenis sandwich ya. Ada yang belum punya anak, nanggung orang tua. Ada yang udah punya anak dan nanggung orang tua. Ada yang punya anak, nanggung orang tua plus saudara. Club sandwich. Nah, aku tuh termasuk yang club sandwich. Jadi kayak orang tua aku udah meninggal kayak gitu, aku masih support adik-adik aku ada 3 plus sekarang ada 1 yang punya anak, jadi plus ponakan gitu. Jadi adalah misi aku untuk memutus rantai sandwich generation tuh di sini. Udah cukup aku aja nih yang ngerasain kayak gini. Populasi sandwich generation di Indonesia tuh banyak. Jadi misalnya ngerasa financial obligation atau kewajiban finansial tuh besar. Jadi ngerasa kayak uang aku harus dengan cepat bekerja keras kayak gitu. Dalam waktu yang singkat kayak gitu kan, bisa bikin FOMO banget sih. Tapi ya kalau tim FOMO ini itulah yang membuat teman-teman yang beli dari bawah bisa take profit ya kan, di harga yang sangat fantastis karena ada tim FOMO ini. Tapi menurut aku kalau dari pengalaman aku di market ya, salah satu yang bikin aku kemajuannya lambat itu adalah FOMO. Karena kan kenapa sih kita tuh FOMO? Karena kita tuh kadang-kadang untuk misalnya nih harga Bitcoin lagi rendah-rendahnya. Kenapa kita nggak mau beli? Karena orang lain belum beli. Karena beritanya tuh suram semuanya. Dan itu untuk all in di saat itu nggak berani. Beli di situ kita nggak berani, kecuali kita benar-benar paham dan punya personal conviction kayak gitu kan. Nah, memang tuh kayaknya tuh lebih gampang kalau kita tuh FOMO, dalam artian pas lagi naik kan, pas lagi rame. Kalau gue beli saham ini atau beli aset ini tuh pas orang lain semuanya pada beli. Pas lagi banyak di media tuh beritanya bagus, indah semuanya. Beli itu rasanya enak aja gitu mencetnya. Nah, tapi justru itu posisi kita beli itu sangat menentukan seberapa gampang kita dapat return. Ya kan, posisi menentukan prestasi gitu. Kita belinya ketinggian. Saat harganya tinggi, orang lain yang udah beli di bawah tuh dia jual dong. Itu pasti koreksi. Cuma kita nggak tahu koreksinya itu ketahan, trennya tetap jalan,
atau koreksinya tuh emang udah selesai, habis, tunggu sampai siklus berikutnya. Berarti itu kan kita cycle nunggunya lebih lama. Iya. Jadi bisa jadi orang yang trading nyangkut dan jadi investor tuh nunggunya tuh jauh lebih lama daripada yang emang invest beneran. Iya. Karena kan kalau invest beneran kan dari awal mereka udah planning, oke, it's not gonna be langsung dapet cuannya kayak gitu, it will take time kayak gitu. Udah dari awal tuh udah dalam artian udah paham risikonya bahwa aku akan nunggu sampai market melihat bahwa ini tuh valuable, sampai direspons oleh market, emang udah siap kayak gitu kan. Sementara kan kalau misalnya yang tadi FOMO ini, nanti pasti ada barang baru lagi yang di-FOMO-in semua orang, sementara uang kita nyangkut di sini, itu kan painful juga. Orang lagi pesta di mana, kita masih nyangkut di sini. Ada lucunya, Ci. Wah, udah deh jual ini, beli sana, yang ini yang iya bisa gitu kan. Banget, jadi kalau loncat-loncat biasanya malah nggak dapat apa-apa tuh.